Assalamualaikum, izin perkenalkan, nama saya Muflis Sukron, NIM 3222703, mahasiswa STTI Tanjung Pinang, untuk perkuliahan proses bisnis berbasis elektronik dengan dosen pengampu Bapak Wan Hendra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai topik online marketing dan offline marketing. Marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis melalui dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai online marketing. Ya, ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Dalam online marketing, kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak di sebuah toko online. Jika tidak, calon konsumen akan lari ke toko online yang lainnya, yang menyediakan informasi yang lebih lengkap dan pastinya terpercaya. Selanjutnya, calon konsumen tersebut membeli langsung di toko yang lain ataupun di toko offline-nya. Untuk membuat toko online sangat mudah atau di marketing online ini kita hanya membutuhkan waktu 15 menit. Apa saja? Mendaftar sebagai member 15 menit, selanjutnya membuat toko 5 menit, kemudian mengunggah produk 5 menit. Nah, total estimasi sekitar 15 menit. Dengan waktu 15 menit, kita sudah bisa memasarkan produk kita melalui online. Ini deskripsi umumnya. Penjual memasarkan produknya melalui e-commerce gateway. Bisa di Indonesia terkenal dengan uh, Shopee, Tokopedia, Blibli, ataupun lainnya. Di situ sudah termaktub PO, invoice, dan lain sebagainya. Kemudian disampaikan kepada pembeli melalui media gateway dari e-commerce itu sendiri. Semua proses mulai dari pemesanan hingga pengiriman dan pembayaran dalam satu sistem. Saya akan menjelaskan mengenai produk yang dijual bisnis online berupa 3, misalnya barang, jasa, atau informasi. Selanjutnya ditawarkan melalui e-commerce. Kemudian dalam penawaran ini kita dilengkapi dengan keterangan kegunaan, deskripsi, dan foto yang menarik untuk menarik minat dari calon pembeli. Kemudian pembeli dan konsumen tertarik akan melakukan pembelian. Selanjutnya verifikasi jasa pengiriman, kemudian penjual memverifikasi pembayaran yang telah dibayarkan oleh pembeli. Kemudian setelah valid, proses packing dan mengatur pengiriman hingga sampai pada proses pengiriman melalui kurir ataupun COD langsung. Selanjutnya, produk sampai ke tujuan atau pembeli. Online marketing terbagi untuk sumber penghasilan dan cara promosi. Yang pertama, pay per sale. Selanjutnya, pay per click, PPC. Pay per lead. Selanjutnya, kita menjual produk sendiri. Dan terakhir, melalui pelelangan atau on action. Ini beberapa situs yang bisa digunakan untuk metode-metode yang ingin kita hasilkan melalui marketing online. Selanjutnya, melalui cara promosi bisa PPC Ads, pay per click advertising, selanjutnya SEO, Search Engine Optimization, email marketing, mobile advertising, social media marketing. Ini dari AdWords atau Yahoo Ads, terus kemudian social media marketing yang cukup ramai saat ini digunakan, bisa Twitter, Facebook, YouTube, Google Plus, dan lain sebagainya. TikTok, ataupun media marketing, sosial media lainnya. Ini contoh, pada saat kita ingin melakukan promosi melalui toko online, yang saya katakan tadi diperkirakan sekitar 15 menit, kita sudah bisa memasarkan produk kita.
Kita mendaftar sebagai member, registrasi, kemudian dikirimkan email kepada kita. Selanjutnya kita login kembali ke situs tersebut. Kita mengisi biodata kita. Selanjutnya kita membuka toko. Kita isikan nama-nama usaha kita, apa yang kita jual, kemudian model-model transaksinya, di mana alamat toko offline kita, ataupun domisili kita. Selanjutnya kita mengunggah produk. Dan ini deskripsi mengenai produk yang akan kita jual. Dan produk telah diunggah dan dapat dilihat dari customer lainnya. Contohnya, pada saat kita sudah memasukkan produk deskripsi produk tadi, selanjutnya saya menjelaskan mengenai offline marketing. Pada dasarnya, pemasaran offline berbeda dengan digital marketing atau marketing online, online marketing. HubSpot mendefinisikan bahwa offline marketing atau disebut juga pemasaran tradisional merupakan jenis pemasaran yang dilakukan secara langsung. Dengan demikian, offline marketing memiliki beberapa infrastruktur yang digunakan. Pertama bisa melalui telesales, terus kemudian direct mail, magazine insert, events, print advertising. Telesales menghubungi langsung melalui marketing-marketing kita, kemudian direct mail, customer-customer yang pernah berbelanja di toko kita infokan kembali mengenai promo-promo yang ada di toko kita. Selanjutnya, kita memasarkan produk melalui majalah, koran, dan lain sebagainya. Ataupun kita menjadi sponsorship pada suatu event untuk memperkenalkan produk yang kita jual. Kemudian terakhir di print advertising, di sini berupa baliho, spanduk, dan sifat yang bersifat advertising. Pemasaran offline menuntut pelaku usaha untuk menguras kantong lebih dalam membuka toko. Kemudian untuk advertising itu sendiri hingga iklan. Media yang digunakan, baliho, poster, billboard, spanduk, kartu nama. Misalnya untuk toko offline, tadi saya analogikan kalau misalnya online kita hanya memerlukan 15 menit, mungkin offline lebih lama lagi karena pertama kita mensurvei lokasi yang akan kita buka, apakah strategis atau tidak dengan usaha yang kita jalankan. Kemudian setelah itu kita menyiapkan dana untuk menyewa atau membeli tempat yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita mempersiapkan modal untuk barang-barang yang akan kita jual. Selanjutnya kita mempersiapkan modal kembali untuk sarana prasarana yang ada di dalam tempat usaha yang kita jual. Kemudian dari sisi karyawan kita mempersiapkannya, dan terakhir untuk media promosi. Toko online versus toko offline. Di sini toko online melalui toko, untuk lokasi toko online kita bisa temukan di mana saja. Bisa terjun langsung di pusat keramaian di mana tempat-tempat yang bisa akses. Kita bisa melalui mesin pencari Google, media sosial, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian toko offline, semakin kita memilih tempat yang ramai, otomatis harga atau lokasi yang kita pilih modalnya juga cukup tinggi. Kemudian jangkauan pasar, pembeli dapat merangkul pembeli dari manapun lokasinya. Misalnya saya di Tanjung Pinang, saya menjual sebuah laptop, dan kawan-kawan yang ada di Jakarta dapat menggapai toko saya melalui online dan saya kirim melalui kurir. Adapun toko offline kemungkinan hanya berada di wilayah tersebut saja. Nah, ini saya sampaikan mengenai pemasarannya. Promosi dilakukan hampir tanpa biaya karena media yang digunakan adalah media online. Selanjutnya, kalau untuk offline, kita harus memikirkan budget untuk percetakan, terus kemudian sewa, baliho, dan lain sebagainya. Terus untuk mencari barang, untuk pencarian di toko online,
Kita hanya cukup mengetikkan keyword yang ingin kita cari dan etalase akan langsung muncul. Selanjutnya, kalau toko offline, kita sebagai calon pembeli mungkin bisa langsung mendatangi rak di mana tempat produk itu dijual ataupun menaikkan langsung pada karyawan-karyawati yang ada di toko offline tersebut. Pembeli cukup menekan tombol beli setelah memilih produk yang dipilih untuk toko online. Adapun toko offline, pengunjung memilih produk yang tersedia di toko tersebut. Lalu ia membawa produk tersebut ke kasir untuk dibayar. Cara bayar untuk toko online bisa bervariasi, bisa melalui rekening, transfer langsung pada pemilik toko, atau melalui QRIS, atau melalui sistem online. Selanjutnya dibebankan dengan biaya ongkos kirim. Tapi pada toko offline kita bisa membayar langsung di kasir atau melalui debit dan kredit yang ada mesin di toko tersebut. Modal awal. Tadi sudah saya jelaskan bahwa biaya modal yang digunakan untuk toko online bisa hanya berupa modal internet, terus kemudian kalau kita ingin membuat melalui website sendiri, selanjutnya kita mengoptimalkan produk kita melalui SEO. Selanjutnya untuk offline, mulai dari beban biaya sewa, biaya operasional, selanjutnya biaya sewa gudang apabila kita memiliki barang yang cukup banyak. Jenis produk, kalau untuk toko online bisa tidak terbatas. Tetapi untuk toko offline disesuaikan dengan kemampuan budget modal kita. Jumlah produk sama juga untuk jumlah produk, penjual tidak harus memiliki stok barang karena bisa memilih untuk menjadi dropshipper. Kita barang kita tidak mesti ready di toko kita bisa mengambil dari toko yang lainnya dengan harga dropshipper. Tetapi untuk toko offline disesuaikan dengan stok yang kita simpan. Jumlah toko. Untuk jumlah toko di toko online kita bisa membuka lebih dari satu toko dengan nama yang berbeda, tapi dengan metode atau harga barang yang dijual sama. Lanjutnya, untuk toko offline, dengan kita membuka lebih dari satu toko, otomatis biaya modal yang digunakan akan semakin bertambah. Tenaga dan waktu. Untuk tenaga yang dibutuhkan, satu orang bisa menghandle beberapa toko jika mampu. Ataupun menggunakan jasa yang dimiliki dari beberapa perusahaan. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan setiap hari bisa secara full time dan bisa sambilan pada saat kita di rumah sambil mengurus rumah tangga kita. Adapun yang untuk offline kita harus memfokuskan waktu di sana, terus kita mempersiapkan, misalnya kita tidak mampu untuk di kasir, waktunya kita harus mencari seorang kasir, selanjutnya untuk yang membantu promosikan, dan hingga ke manajer toko. Demikian gambaran umum saya mengenai penjelasan marketing online dan marketing offline. Lebih dan terkurang, saya mohon maaf. Terima kasih.